Hai Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Sehat-sehat semua Jeki Ibu. Alhamdulillah sehat-sehat Jeki Ibu. Kita bapak-bapak sehat-sehat semua Jeki. Wah, sering-sering nih kini ketemu Ibu, hampir maki 1 tahun. Ada maki 1 tahun di. Jadi dari terasa di hampir satu tahun. Kenapa bisa ketahui Ibu? Karena sekarang masuk di modul terakhir untuk diklat kedua tentang kesejahteraan sosial, yang dimana terdapat 2 sesi, yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat dan pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Nah itu Ibu. Nah sebelum kita masuk di materi, saya mungkin fokuskan dulu di sesi yang ke-13 yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Mungkin saya berfokus di situ Ibu-ibu di. Nah Ibu-ibu, apakah Ibu mengetahui apa itu penyandang disabilitas? Kira-kira apa itu Ibu di? Nah di sini Ibu tahu apa itu penyandang disabilitas. Nah mungkin ini penyandang disabilitas biasanya itu identik atau biasa tak orang cacat, tapi kan kurang bagus ki dari lahir namanya Ibu tuh cuma tidak bagus ki kedengarannya, jadi diganti menjadi penyandang disabilitas. Nah di sini penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak menurut Undang-Undang 8 tahun 2016. Itu di Ibu pengertian dari penyandang disabilitas. Kira-kira mengerti Jeki ibu-ibu semua? Iya, paham Jeki? Oh iya, terima kasih ibu-ibu. Nah di sini juga saya sampaikan ibu-ibu bahwa pada poin ini anak istimewa atau biasanya itu disebut anak istimewa, penyandang disabilitas itu dan penyandang cacat semuanya sama Ibu, dan istilah yang digunakan untuk materi ini penyandang disabilitas supaya lebih sopan begitu ibu-ibu. Terus selanjutnya ibu-ibu kan ditahu pengertiannya. Sekarang mau lagi tahu apa lagi hak-haknya penyandang disabilitas. Kira-kira ibu hak-hak apa saja yang harus diterima pada penyandang disabilitas? Di situ ada flipchart Ibu di tentang hak-hak penyandang disabilitas. Ini bisa dibacakan Ibu Duk. Ini tunggu Ibu di masih login dulu Ibu. Jelek jaringannya. Bagaimana ini Ibu di? Tunggu dulu. Sini karena berhubung jelek kita di jaringan, jadi langsung saya bacakan ke Budi apa itu hak-haknya untuk penyandang disabilitas. Yang pertama, hak untuk hidup. Jadi iya betul, hak untuk hidup. Kemudian bebas dari cercaan atau biasanya itu dicaci maki atau dibully ditahu arti bully, dijejek gitu, berhak supaya terhindar bebas dari bulian. Kemudian mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan hukum, bersekolah. Harus juga itu ada juga haknya itu untuk bersekolah.
biarpun disabilitas ki atau cacat fisik ki, berhak juga untuk mendapatkan prasarana sekolah, hak untuk bekerja, hak untuk hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan atau eksploitasi. Pokoknya hak tidak dikucilkan atau tidak diperlakukan sama dengan orang lain. Itu hak-haknya Ibu Dik. Kemudian di sini juga mungkin ibu-ibu belum tahu apa-apa sih jenis-jenis disabilitas. Di sini saya akan memberikan pemahaman apa-apa itu penyandang yang mana saja dikategorikan disabilitas. Ada 5 jenis disabilitas. Ada disabilitas fisik, disabilitas netra, disabilitas mental, disabilitas rupa bicara, ada disabilitas intelektual. Nah, kalau misalkan disabilitas fisik yaitu terdapat kecacatan tubuh, bicara, tuli, netra, penglihatan, atau kaki. Kalau intelektual mungkin itu kayak Down syndrome atau gangguan jiwa jadi begitu Ibu Budi. Nah, untuk penyandang disabilitas sendiri Ibu, terdapat 2 kategori, ada penyandang disabilitas berat dan penyandang disabilitas biasa. Nah, untuk penyandang disabilitas berat itu yaitu penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan sepanjang hidupnya, tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Atau saya bisa apa nih Bu, kayak ramalkan itu kalau disabilitas berat kayak susah nih untuk hidupi dirinya, kayak misalkan buta, itu termasuk berat nih Bu, kayak cacat fisik, kayak lumpuh. Nah, harus ada orang lain bisa bantu ki. Nah, itu di Bu. Nah, kira-kira untuk pelayanannya terhadap penyandang disabilitas berat di dalam keluarga apa-apa Ibu? Ada yang tahu ki? Ada yang pernah baca ki buku pintarnya? Iya, ada. Iya, buka ki halaman 7 Bu. Di situ ada beberapa macam tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Di sini itu memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi bukan bayi saja yang mau dikasihkan makanan 4 sehat 5 sempurna di Ibu. Penyandang disabilitas juga bisa dikasih seperti itu. Kemudian memandikan sehari 2 kali. Karena harus juga kita sebagai keluarganya melatih diri membersihkan atau mandi, sikat gigi, begitu Ibu. Kemudian kalau misalkan tidak bisa ganti pakaiannya sendiri, kita sebagai keluarga gantikan pakaiannya, bisa menggantikan alas tidur, memberikan kesayangan, perhatian, memberikan rasa Ibu. Kira-kira pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam keluarga. Kira-kira ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak dipahami? Ya bisa ki langsung, jangan ki malu-malu nah Ibu, kalau mau ki bertanya silakan bertanya. Atau ada yang tidak mengerti cara penyampaianku bisa ki langsung komen ki. Siapa tahu capek menjelaskan ibu-ibu
bilang aja iya pak, sampainya di rumah dilupa semua mi apa misalnya itu nah bicarakan pendamping ada yang tidak mengerti mi tidak ada sih begitu di sini bu, tidak ada jadi bu, semoga tidak ada sih. Ya ibu-ibu, ya sampai di situ saja ibu-ibu deh. Nah di sini untuk mengakhiri sesi ini atau pelajaran hari ini, saya sampaikan hal yang penting yang harus kita tekankan, yaitu hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan setiap orang adalah berhenti mengejek penyandang disabilitas, tidak melakukan pelantaran dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan ada tetangga atau ibu-ibu yang cacat atau seperti modul ini, yaitu termasuk dalam kategori penyandang disabilitas, agar ibu tidak mendiskriminasi atau tidak mengejeknya. Ibu bayangkan coba ibu kalau kita di posisinya bagaimana rasanya. Atau ibu harusnya kita beri motivasi, beri semangat untuk bisa hidup sukses. Begitu ibu-ibu dek. Kemudian untuk pesan-pesan ibu-ibu untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang materi ini. Yang pertama, penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Penyandang disabilitas itu kayak semacam apa di ibu, karunia tersendiri lah untuk kita sebagai manusia. Diciptakan beragam-beragam begitu, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna begitu ibu. Kemudian yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Jadi bukan kita yang normal harus dipenuhi, bahkan harus diprioritaskan itu hak-hak disabilitas yang harus dipenuhi dulu. Kemudian terakhir, penyandang disabilitas tidak boleh diskriminasi. Sekali lagi Bu, tidak boleh diejek, tidak boleh dikucilkan, pokoknya harus dikasih motivasi. Begitu Ibu untuk hari ini. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Ibu atau belum paham? Ya Ibu, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadiran tak semua. Dan saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.